Berikutnya kita akan ajak juga pemirsa bagaimana menyimak juga ya jelang penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah besok. Berbagai persiapan telah dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, ini untuk memastikan penyelenggaraan sholat Id berjalan dengan lancar. Persiapannya pemirsa meliputi persiapan teknis hingga pembersihan area masjid. Diprediksi akan ada lebih dari 100 sampai 150 ribu jemaah yang akan turut mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal besok. Beberapa pejabat negara juga dikonfirmasi akan turut menunaikan ibadah sholat Id di masjid ini. Di antaranya yang sudah konfirmasi pemirsa ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Ya, kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan dan gelaran takbir pada malam hari ini di Masjid Istiqlal. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Fadila. Ya, selamat malam, Waalaikumsalam, Anggi. Malam takbiran di sana, Fadila. Ya, Anggi, untuk gelaran Gema Akbar Takbiran di Masjid Istiqlal ini memang sudah baru saja dimulai. Tadi kalau di Masjid Istiqlal ini dimulainya ba'da sholat Isya. Tadi setelah sholat Isya dari Masjid Istiqlal ini sudah meminta masyarakat untuk berkumpul, kemudian akan bersama-sama melaksanakan Gema Akbar dari takbir malam takbiran di Masjid Istiqlal. Nah, Anggi, di sini sebenarnya rundown-nya ini cukup sederhana ya. Kalau malam takbiran di Masjid Istiqlal ini yang pertama tadi dilakukan adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ini dilanjutkan dengan sambutan atau prakata yang diberikan dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI. Kemudian nanti yang akan menyampaikan juga sambutannya ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan sambutan dari Menko PMK Pratikno yang juga hadir di acara malam takbiran di Masjid Istiqlal ini. Kemudian setelah itu nanti akan ditutup dengan doa, kemudian akan dilakukan takbir bersama. Takbir bersama ini akan dilaksanakan dari Masjid Istiqlal bersama-sama dengan beberapa masjid-masjid lainnya yang ada di Asia Tenggara. Ini kemudian memang rangkaian acaranya cukup singkat, kemudian nantinya para pengurus masjid tentunya akan melakukan persiapan-persiapan jelang hari raya Idul Fitri besok karena akan diadakan sholat Idul Fitri. Untuk di Masjid Istiqlal ini sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi nanti, kemudian nanti ini yang akan menjadi khotib ini adalah Profesor Ahmad Tholabi Kharli yang juga merupakan guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan hadir dalam sholat Id besok. Ini juga adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga dari beberapa pejabat lainnya dan juga menteri-menteri. Ini dari Kabinet Merah Putih juga dikonfirmasi akan turut mengikuti atau menjalankan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Anggi, tadi persiapan-persiapan sudah dilakukan, mulai dari persiapan pengamanan, tadi disampaikan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan pihak keamanan, mulai dari pihak kepolisian, TNI, Pas Pampres ini sudah dilakukan. Pintu akses masuk untuk Presiden dan juga Wakil Presiden ini juga sudah disiapkan. Ini pintunya masuk melalui pintu Al-Malik, sementara nanti pejabat-pejabat lain akan masuk ke Masjid Istiqlal melalui pintu As-Salam. Untuk masyarakat ini akan masuk melalui pintu Al-Fatah. Juga sudah disiapkan titik-titik kantong-kantong parkir juga untuk masyarakat yang besok ingin melakukan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini. Kemudian tentunya ada banyak sekali yang harus diperhatikan bagi masyarakat yang ingin melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal ini besok pagi, Anggi dan juga Eva, karena tentunya banyak sekali jamaah yang diprediksi akan mengikuti sholat Id ini, sekitar 100.000 hingga 150.000. Sehingga yang pertama adalah diminta untuk datang lebih awal tentunya, karena kalau terlalu mepet ditakutkan ini sekitaran Istiqlal jalanannya sudah padat
sehingga nanti malah terlambat ketika melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian juga diminta untuk membawa alat sholat dan juga alat ibadah sendiri, dan tentunya juga diminta untuk menjaga barang bawaannya masing-masing. Anggi. Fadila Syarafina, terima kasih atas laporan Anda dari Istiqlal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.